Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam buku hariannya, Sultan Turki Murad keempat adalah pendiri kedua pemerintahan Utsmani yang mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan kekalutan yang sangat. Ia ingin tahu apa penyebabnya. Maka ia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan berkata kepada kepala pengawal, "Mari kita keluar sejenak." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi, hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba, mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan lelaki itu, ternyata ia telah meninggal. Namun orang-orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun mempedulikannya. Sultan pun memanggil mereka. Mereka tak menyadari kalau orang tersebut adalah sultan. Mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Sultan menjawab, "Mengapa orang ini meninggal tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya?" Mereka berkata, "Orang ini zindik, suka menenggak minuman keras dan berzina." Sultan menimpali, "Tapi, bukankah ia termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah sang sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya sang istri berucap kepada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan itu Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah lalu ditumpahkannya ke dalam toilet. Sambil berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah, dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, 'Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu, mensyolatimu dan menguburkan jenazahmu.' Ia hanya tertawa dan berkata, 'Jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para aulia.' Maka Sultan Murad pun menangis dan berkata, 'Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad, dan besok pagi kita akan memandikannya, mensyolatkannya dan menguburkannya.' Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh sultan, para ulama, para masyaikh dan seluruh masyarakat. Kisah ini diceritakan kembali oleh Syaikh Al-Musnid Hamid Akram Al-Bukhari dari Muzakirot Sultan Murad keempat. Mengenal Sultan Murad IV adalah raja termuda kedua sepanjang sejarah. Sultan Murad IV adalah sultan ke-17 dari dinasti kerajaan Turki Utsmani. Sultan Murad IV adalah putra dari pasangan Raja Ahmad pertama dan Ratu Kosem, terlahir di kota Istanbul pada tanggal 27 Juli tahun 1612 M. Murad diangkat menjadi sultan pada tanggal 10 September tahun 1623 Masehi di usia 11 tahun untuk menggantikan pamannya yang bernama Mustafa I. Awalnya ia cukup kesulitan memerintah kerajaan. Hal ini disebabkan usianya yang masih sangat muda dan banyaknya pemberontakan di Turki Utara. Dalam catatan saya,
Ia adalah raja yang termuda kedua sepanjang peradaban umat manusia, yang nomor satu Sultan Muhammad keempat. Beberapa raja yang muda lainnya adalah Sultan Ahmad pertama naik tahta umur 14 tahun, Sultan Utsman II naik tahta umur 14 tahun, Sultan Murad II naik tahta umur 17 tahun. Kepemimpinan Murad IV juga mengalami banyak pergolakan dan pemberontakan. Di tahun kedua pemerintahannya, Murad IV telah dihadapkan dengan pemberontakan Panglima Abaze Mehmed Pasha di daerah Anadol Timur yang akhirnya dapat ia padamkan. Demonstrasi terbesar di zaman Murad IV terjadi pada tahun 1632 di bawah komando Panglima Topal Recep Pasha yang menuntut pengunduran diri Hafiz Ahmad Pasha dari jabatan Perdana Menteri Turki Utsmani. Waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Falsafah ini pun terjadi dalam diri Murad IV. Seiring dengan berjalannya waktu, Murad IV menemukan jati dirinya sebagai seorang raja yang cerdas dan bijaksana. Ia memulai membenahi kerajaannya dengan baik, mengusir pejabat-pejabat yang korupsi dan kurang memuaskan kinerja. Tak hanya itu, Murad IV juga membatasi gerak pegawai dan pelayan istana agar ia lebih berkonsentrasi mengurus kerajaan. Tak disangka setelah sekitar 17 tahun menjabat sebagai Sultan dinasti Turki Utsmani, Murad IV wafat pada usia sangat muda di umur 27 tahun pada tahun 1640 Masehi. Sang raja wafat akibat penyakit sirosis yang saat itu belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Murad IV dikebumikan di komplek pemakaman ayahnya, Sultan Ahmad I. Meskipun begitu, ia meninggalkan warisan kerajaan yang sangat luas. Murad IV memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Sulaiman, Muhammad, Alauddin, Ahmad dan Mahmud, dan 3 anak perempuan yakti Kaya Ismahan Sultan, Ruqoyah Sultan, dan Hafizah Sultan. Sumber bacaan, buku Salatin Ad-Daulah Al-Utsmaniyah karya Solih Kawulan. Demikianlah rangkuman singkat tentang mengenal Sultan Murad keempat. Marilah kita jangan berburuk sangka kepada sesama manusia. Berperansangkalah baiklah kepada sesama manusia. Imam Al-Qurtubi menerangkan kepada kita bahwasanya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa dasar yang benar. Yaitu seperti seorang menuduh orang lain melakukan perbuatan jahat, akan tetapi tanpa disertai bukti-bukti yang membenarkan tuduhan tersebut.